mendengar MRP yang melakukan pertemuan kemarin di Nabire itu yang menghasilkan 13 butir ya, dan salah satunya di dalamnya adalah revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Ini sudah berjalan 5 tahun dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 itu sampai hari ini sudah 5 tahun ini. Saya kira itu wajar untuk evaluasi lagi, kalau bisa dilakukan revisi undang-undang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan KKR ya. Saya kira KKR ini ungkapan hati nurani dari korban pelanggaran HAM ini, yang mungkin sampai hari ini belum terjawab. Dan saya kira kita semua yang ada di ruangan ini nih bagian dari pelanggaran HAM itu sendiri. Nah, Undang-Undang Otonomi Khusus sudah memberikan jawaban, dan saya mau katakan bahwa 4 masalah yang dikemukakan oleh LIPI itu sebenarnya sudah dijawab oleh Undang-Undang Otonomi Khusus. Cuman sektor pembangunan untuk kesejahteraan rakyat yang memang betul-betul diperhatikan. Lalu yang berkaitan dengan marginalisasi orang asli Papua, dan itu saya kira sudah ada jalan keluarnya walaupun masih di dalam proses perbaikan. Misalnya orang asli Papua diberikan afirmasi untuk duduk dalam jabatan-jabatan penting. Kemudian di dalam rekrutmen pegawai dan lain-lainnya, baik itu kejaksaan, kepolisian dan lain sebagainya. Dan saya kira kita sudah tahu itu. Jadi soal marginalisasi mungkin bisa ditekan dengan cara itu. Nah, kemudian 2 masalah krusial yaitu klarifikasi secara Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM, itulah yang masih belum nampak sampai hari ini. Dan oleh karena itu 2 hal ini merupakan tugas yang kalau bisa segera diselesaikan, dan itu artinya peran DPR juga menjadi penting di dalam hal ini. Nah, saya mau mengatakan bahwa otonomi khusus ini tidak berjalan secara baik, atau kadang-kadang orang katakan gagal ya, kadang-kadang katakan gagal. Nah, saya melihat bahwa kebijakan politik pemerintah pusat untuk memberikan status otonomi khusus itu berdasarkan TAP MPR nomor 4 tahun 1998 itu sebenarnya otonomi khusus itu berdiri di atas 2 kaki, karena dikatakan di sana di dalam TAP MPR nomor 4 itu bahwa status otonomi khusus itu diberikan dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, itu yang pertama, dan yang kedua itu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi ibarat otonomi khusus itu manusia yang berjalan di atas 2 kaki. Kaki pertama, pembangunan untuk kesejahteraan rakyat itu yang dilakukan, tapi kaki kedua itu tidak bergerak sama sekali. Akhirnya manusia otsus ini berjalan pincang. Itu yang terjadi. Oleh karena itu kita lihat pelaksanaan pembangunan ini diganggu dengan demo-demo. Itu nampak sekali di Jayapura. Saya kurang tahu di Nabire, saya baru datang dan saya lihat tadi ada rapatnya di lantai bawah tadi yang berkaitan dengan penerimaan beberapa saudara-saudara kita dari mana itu, Intan Jaya kan? Mungkin saya salah ya. Saya kira persoalan pelanggaran HAM kita selesaikan, maka
psikologis itu pelanggaran HAM ini menyebabkan kemarahan, lalu ada kebencian, dendam, lalu yang lebih celaka lagi itu ketidakpercayaan terhadap pusat dan kecurigaan. Dua hal ini, curiga dan tidak percaya, bukan saja orang Papua yang curiga dan tidak percaya kepada pusat, tapi sebaliknya juga begitu. Orang di pusat sana curiga dan tidak percaya kepada orang. Saya kira persoalan ini memang selesai. Nah, langkahnya mungkin dengan pengadilan HAM, itu akan menjadi masalah berkepanjangan, akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Jadi mungkin dengan cara penyelesaian jalur non judisial lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Saya kira kalau itu terjadi maka kita bisa menyelamatkan korban pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana hak-hak mereka itu bisa ditegakkan. Nah, sebenarnya ini kan merupakan tanggung jawab dari provinsi induk, provinsi Papua di sana. Tapi saya kira di dalam asosiasi gubernur se-Papua ini, ketuanya ternyata Pak Gubernur Papua Tengah. Jadi kemungkinan saja bisa dilakukan terobosan hal itu melalui provinsi Papua Tengah. Dan apabila itu terjadi maka teman-teman dari DPR juga bisa. Nah, saya kira itu dua hal yang berkaitan dengan tugas-tugas legislasi di tingkat pusat, tapi itu harus muncul dari daerah. Baik, saya kira itu saja sementara. Terima kasih untuk Pak.